Halo, selamat pagi saudara. Kini saatnya saya Doni Hermatra mengantarkan sejumlah informasi dari Bandung. Berikut 3 berita utama kami pagi ini. Di antaranya, dua anak kembar tewas tertabrak motor besar di Kabupaten Pangandaran. Pasokan minyak goreng di Jawa Barat semakin langka, warga terpaksa antre berburu minyak goreng murah. Syarat perjalanan dilonggarkan pemerintah, wisatawan penuhi kawasan wisata Lembang, Bandung Barat. Bencana alam yang terjadi akibat cuaca buruk berupa curah hujan tinggi masih menghantui wilayah Jawa Barat. Pada Sabtu sore, angin puting beliung menerjang permukiman warga Kecamatan Cikanjung, Kabupaten Bandung. Tiupan angin kencang disertai hujan deras selama 20 menit setidaknya merusak 15 rumah warga dan 1 musola. Kerugian materi akibat bencana ini diprediksi mencapai puluhan juta rupiah. Sungai Ciwaringin Majalengka yang meluap setelah hujan deras selama 3 jam memutuskan jembatan Paria di Desa Buah Kapas, Kecamatan Rajagaluh. Jembatan putus diduga karena pondasi yang tidak kuat menahan derasnya aliran sungai Ciwaringin. Jembatan Paria yang dibangun pada tahun 2019 menghubungkan Desa Sindang Kapas dengan Desa Singawadan yang menjadi akses terdekat warga ke kawasan pertanian. Diguyur hujan lebat, tembok penahan tebing di perumahan Asabri, Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, longsor. Longsoran menggerus tanah di bawah rumah dan garasi milik warga bernama Mantep. Bagian dapur rumah menggantung dan garasi rusak. Guna mencegah longsor susulan, petugas menutup area longsor dengan terpal. Berhati-hatilah saat beraktivitas di sungai saat musim hujan. Basuki, seorang warga pencari pasir, terjebak derasnya air bah Sungai Ciliwung yang terjadi tiba-tiba di Kampung Bebek, Kelurahan Kedung Halang, Kota Bogor. Beruntung tim SAR gabungan yang menggunakan perahu karet akhirnya bisa menyelamatkannya. Saat terjebak, Basuki tengah mencari pasir di sungai. Masih dari Kota Bogor, angin puting beliung merusak permukiman warga Kampung Cimandala, Kelurahan Ciparigi. 9 rumah rusak serta 1 warga luka ringan terkena puing material bangunan. Petugas bersama warga telah membersihkan sisa puing rumah yang rusak dan memberikan bantuan terpal untuk menutup atap rumah yang rusak. Hujan deras dan angin kencang di Kabupaten Sukabumi selain merusak ratusan rumah juga mengakibatkan longsor yang menimpa jalan alternatif Nagrak Sukabumi yang menghubungkan Cibadak, Sukabumi dan Bogor. Untuk sementara warga diminta tidak menggunakan jalur ini. Longsor juga terjadi di Kecamatan Nagrak, Parakan Salak, Kabandungan, serta Bantar Gadung. Tim Liputan melaporkan. Sekitaran Ciromet. Pada Sabtu malam, Engkus, pengendara motor, tewas tertimpa pohon di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Ciromet, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Evakuasi korban memakan waktu 2 jam. Pohon akasia yang tumbang menimpa 3 motor, namun 2 pengendara motor selamat. Pohon tumbang diduga akibat akar pohon yang rapuh termakan usia. Masih dari Sumedang, truk bermuatan palet terguling dan nyaris masuk jurang di Jalan Cadas Pangeran pada Sabtu siang. Akibat kecelakaan terjadi antrean panjang kendaraan dari 2 arah. Saksi mata menduga sopir truk mengantuk hingga kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan kemudian terguling. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Cireki, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang pada Jumat malam. Dam truk pengangkut batu terguling karena tidak kuat menanjak di jalan yang ambles sejak 2 bulan silam. Truk terguling ke kiri setelah tanah yang dipijak ban tiba-tiba ambles. Yayang Supian, guru olahraga SDN Dukatani Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya mengendarai motor meninggal setelah bertabrakan dengan motor lain dari arah berlawanan di wilayah Singaparna. Kecelakaan sempat terekam CCTV milik kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya. Korban meninggal akibat saat terjatuh helm yang dipakai terlepas. Mobil pickup yang mengangkut muatan terguling melintang di tengah jalan Pantura, Pamanukan, Subang. Pengemudi mobil semula melaju dari Jakarta menuju Cirebon dengan kecepatan tinggi, membanting setir hingga menabrak trotoar dan terguling akibat menghindari motor yang tiba-tiba menyeberang dan memotong jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Tim Liputan melaporkan. Mari kita mau gerobjang. Sejumlah peristiwa kriminal terjadi di wilayah Jawa Barat selama sepekan. Kami sajikan rangkumannya dalam Kilas Kriminal.
Sabtu silam, dua bocah kembar, Hasan dan Husen, tewas ditabrak rombongan motor besar Harley Davidson di Kalipucang, Kabupaten Pangandaran saat menyeberang jalan. Rombongan pengendara motor besar tersebut melaju dengan kecepatan tinggi saat kejadian. Dua pengendara motor, Agus Wandri dan Angga Permana Putra, sempat dibawa ke kantor Polsek Kalipucang. Ibu korban sempat pingsan saat jenazah kedua anak kembar tiba di rumah duka, Kampung Ciganjung. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka, jenazah keduanya disolatkan di masjid, kemudian dimakamkan pada Sabtu sore. Keluarga korban dan kedua pelaku memilih berdamai di kantor Polsek Kalipucang dengan kesepakatan pemberian uang duka dari kedua pelaku. Sesosok bayi laki-laki ditemukan di teras rumah warga Pasir Santen, Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang pada Jumat malam. Pemilik rumah sempat mendengar suara mirip kucing dari teras rumah, yang ternyata seorang bayi yang diletakkan di lantai hanya berbalut kain. Menurut petugas rumah sakit Sumedang yang merawat bayi tersebut lahir prematur dalam usia kandungan 7 bulan dan beratnya hanya 1 kg. Penemuan bayi ini diselidiki Satuan Reskrim Polres Sumedang. Aparat Polda Jawa Barat dan Polres Indramayu menyimpulkan motif pembacokan pengasuh pesantren An-Nur, istri dan seorang santri di Desa Tegal Mulia, Kabupaten Indramayu karena tersangka tidak toleransi terhadap korban dan pesantrennya. Tersangka tidak suka korban menggelar zikir bersama dan tersangka memiliki paham yang berbeda dengan korban. Curiga dengan penyebab kematian, keluarga nenek Darsih yang ditemukan meninggal di kebun belakang rumah di Kampung Ciherang, Desa Ciparakan, Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, meminta jenazah diautopsi. Keluarga curiga korban yang meninggal ditemukan dengan kondisi tubuh yang bersih dari tanah. Setelah makam sang nenek dibongkar, tim forensik Polres Ciamis melakukan otopsi. Polres Sumedang meringkus 3 tersangka pengedar sabu dan obat terlarang. Dari tangan ketiga tersangka, polisi menyita paket sabu siap jual seberat 4,50 gram, timbangan elektrik, alat hisap sabu, serta 3.043 butir obat psikotropika. Tersangka berkomunikasi dengan pembeli barang haram menggunakan media sosial dan menaruh narkoba di tempat yang telah disepakati. Polres Kuningan menangkap 3 tersangka pembobol mesin ATM dengan mengganjal kartu ATM. Korbannya di sekitar gerai mesin ATM tempat istirahat Cirendang, Kuningan. Ketiga tersangka merupakan warga Desa Blambangan, Kecamatan Buai Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Polisi menyita puluhan kartu ATM berbagai bank, uang tunai jutaan rupiah, alat yang digunakan untuk mengganjal kartu ATM, serta 1 mobil dan 2 motor. Polisi masih mengejar 2 tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Belasan motor disita petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota dari 12 tersangka pencuri dan perampas alias begal sepeda motor yang melakukan kejahatan di wilayah Cirebon Kota dan Kabupaten serta Indramayu. 2 tersangka ditembak polisi saat ditangkap. Mereka ditangkap sejak awal Maret 2022. Seorang bocah 13 tahun di Kabupaten Sumedang menjadi tersangka karena dituduh mencabuli 5 anak perempuan berumur 6 tahun hingga 8 tahun sejak Desember 2021. Tersangka yang masih di bawah umur mencabuli korbannya yang juga masih di bawah umur karena kerap menonton video porno di media sosial. Tersangka juga pernah menjadi korban pencabulan. Saat ini para korban menjalani program pemulihan trauma oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Sementara itu tersangka dititipkan ke Yayasan Bahtera Indonesia Kota Bandung dengan pendampingan psikolog Rumah Sakit Sartika Asih. Hilang selama 5 hari, seorang kakek ditemukan warga sudah meninggal pada Kamis silam di sebuah kebun di Situ Letik, Kota Banjar. Kakek asal Sembung Jaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, sebelumnya dikabarkan hilang oleh keluarga sejak hari Minggu. Belum diketahui pasti penyebab kematian, namun pihak keluarga ikhlas dan korban dibawa keluarga untuk dimakamkan. Korban diketahui mengalami sakit stroke ringan. Tim Liputan melaporkan. Sabtu silam, kapal tanker yang kandas di perairan Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, mulai ditarik oleh kapal tunda milik Pertamina Cilacap. Meskipun belum bisa bergerak, upaya penarikan terus dilakukan petugas gabungan agar kapal pengangkut aspal yang terdampar bisa kembali melanjutkan perjalanan. 15 anak buah kapal masih bertahan di atas kapal. Tim dari mana aja, Pak? Timnya ini dari pihak Pertamina Cilacap, berikut dari perusahaan juga ada, serta dari kami dari pihak Forkopincam, berikut jajaran dari Kecamatan Pemulihan. Penarikan kapal belum berhasil, diduga akibat salah satu bagian kapal tersangkut batu karang di bibir pantai Sancang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.